Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahsyar yang dimuliakan Allah, sungguh mulia akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Sepanjang hayatnya, beliau menjadi suri toladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Karena itu, sungguh beruntung mereka yang hidup sezaman dengannya dan beriman kepada risalah yang disampaikannya. Tidak ada orang yang membenci Nabi SAW kecuali hatinya telah ditutupi oleh iri dan dengki. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang luhur. Walaupun sudah dijamin masuk surga, beliau tetap melakukan amalan-amalan secara wara, yaitu amalan-amalan yang penuh dengan sikap hati-hati supaya terhindar dari segala yang haram. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah telah jatuh sakit yang agak lama, sehingga menjadikan kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat-sahabatnya untuk datang ke Masjid Nabawi, yaitu masjidnya Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah sekian lama tidak bertemu dan mendapatkan tausiah dari baginda Nabi SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Terlihat wajahnya pucat, matanya sayu, menahan sakit yang tengah dideritanya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, Engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam. Dalam hati masing-masing sahabat berkata, "Mana mungkin Rasulullah berhutang dengan kita? Kitalah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Pertanyaan tersebut diulangi oleh baginda Nabi SAW sebanyak 3 kali. Sahabat mahsyar yang dimuliakan Allah, disinilah kisah sedih Rasulullah SAW dimulai dengan Ukasyah. Tiba-tiba bangunlah seorang laki-laki bernama Ukasyah. Dia adalah seorang sahabat muhajirin yang berasal dari Bani Abdusyam, terkenal ganas dalam perang Badar, sampai-sampai pedangnya patah. Ukasyah telah mengikuti berbagai pertempuran, baik bersama atau tanpa Rasulullah SAW. Dia adalah salah satu sahabat as-sabiqul awwalin, yaitu sahabat yang awal beriman. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini.
Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita. "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tetapi cambuk tersebut tidak mengenai kuda tersebut, tapi justru mengenai dadaku ya Rasulullah. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku cambuk engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada serius, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk mencambuk Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak mencambuk ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau cambuk, cambuklah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk, Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Namun, tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau kamu hendak mencambuk, cambuklah aku saja. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak mencambuk, maka cambuklah aku saja." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah kembali melangkahkan kakinya ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian giliran Umar pun segera berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Wahai Ukasyah, jika engkau mau mencambuk, cambuklah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka aku tidak segan-segan membunuhmu." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah kembali melangkahkan kakinya ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, cambuklah aku saja. Darah yang sama juga mengalir pada tubuhku ini wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua
memenggangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Paman, cambuklah kami saja. Kakek kami sedang sakit. Cambuklah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan mencambuk kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mau mencambuk engkau? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku cambuk, maka turunlah, wahai Rasulullah." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabatnya untuk memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu waktu engkau mencambuk aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tetapi tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah langsung membuka bajunya. Disinilah tubuh Rasulullah yang sangat indah terlihat. Sedang di perutnya terdapat beberapa batu yang terikat. Pertanda pada saat itu Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka padamu." Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk yang di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau, ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu, wahai Rasulullah. Karena sungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW dengan tersenyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Disinilah rasa marah para sahabat menjadi rasa haru. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Itulah kisah Ukasyah, sang ahli surga yang menuntut kisah Rasulullah SAW. Semoga melalui kisah ini menjadi motivasi kita untuk terus mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Silahkan bagikan kisah ini kepada yang lainnya, agar semakin banyak orang yang mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, ketik like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan kisah-kisah menarik lainnya dari channel ini. Sahabat mahsyar, sampaikan walau hanya sebesar zarrah. Wallahu a'lam bishawab.